3, 2, 1, jump! Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan kita komunitas belajar SMA Negeri 1 Kota Agung. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat materi workshop, dan yang kelima adalah penutup. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Subuki, SPD MPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Mohon maaf lahir batin izin, bukan berarti paling hebat dalam berdoa, tapi hati kita sama-sama berdoa untuk mencari tolabul ilmi dari buayan sampai ke liang lahat, karena semuanya akan kembali milik Allah kembali. Tidak ada hebatnya di dunia tanpa hati kita yang harus dilunakkan. Mari kita bernajat terlebih dahulu dengan ta'awud, syahadat, salawat, serta istighfar, dan tidak ada kekuatan hanya milik Allah. Dan saya mengajak pribadi dan muslim yang non muslim kaya mohon maaf dan berdoa masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa millatihim wa ala kalimatil ikhlas ala dinil Islam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Biridhoika ya Allah wa rahmatika wa izzatika wa hadratin nabiyil mustafa wal murtada. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji sayyidah Khadijatul Kubra wa sayyidah kulluhum bil ummahatil ummatil barakah wal awliyai wa syuhadai wa sholihin wal anbiyai wal mursalin wal malaikatil muqarrabin uzun sayyidina Sayyidul Qadir Az-Zailani bil barakati niyati hadza. Pada pagi hari ini bil barakah wasihah wassalamah wal afiyah kulluhum sayyidulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya dzal jalali Allah shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walakal hamdu bi ni'matil iman, walakal hamdu bi ni'matil islam, walakal hamdu bi ni'matit tauhid wal aqidah was salamah wal afiyah bil barakah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma awsi sawaba hada min suratil Fatihah hadiyatan wasilatan wa maghfiratan ila nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal muqarrabin wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Zailani bil barakati ulama-ulama kami dan para pendidik-pendidik kami yang telah terdahulu. Ya Allah, ya Allah arhamar rahimin, Kau yang maha kasih sayang. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu dalam hati kami agar kami bisa menerima amalan-amalan ini. Ya Allah, sesuai hadis Rasul-Mu. Ya Allah, pelajarkan ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya Allah, maka bukakan hati kami. Ya Allah, sesungguhnya ilmu dari-Mu. Ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali Engkau yang maha kuat. Ya Allah, maka ya Allah ketika kami dapat ilmu, ya Allah tidak ada rasa dalam diri kami, ya Allah, melainkan rasa cinta kepada Engkau dan cinta kepada umat-Mu dan hamba-Mu. Ya Allah, semuanya akan kekal dan barakah kepada di hari akhir nanti. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atina ilman barakatan. Ya Allah, berikan ilmu yang barakah kepada kami. Ya Allah, dan juga ya Allah berikan rizki yang halal wasi'ah dan juga luas. Ya Allah, dan tanamkan semua amalan itu dan bisa memberikan amalan-amalan kepada orang lain. Ya Allah, yang hakikatnya amalan itu hanya di tangan. Ya Allah, tidak bisa dinikmatin sampai hari kiamat kecuali amalan yang barokah. Ya Allah, atas kehendak-Mu ya Allah kami bermunajat. Ya Allah, atas syafaat Rasul-Mu ya Allah, maka berikanlah kami ya Allah syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lana, maka ya Allah kami munajat ampuni dosa kami. Ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, dosa guru-guru kami. Ya Allah, dosa para aba guru kami. Ya Allah, dosa saudara-saudari kami. Ya Allah, dosa murid-murid kami. Ya Allah, dosa keluarga kami. Ya Allah, dosa orang yang kami cintai dan mencintai kami serta muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali Ikram amisna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatal matin. Allahumma ta'ala wa akhiru da walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung yang akan diwakilkan oleh Ibu Wilma SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kota Agung Ibu Ratna Uli SPD MPD,
yang pada hari ini izin tidak bisa hadir karena beliau ada perjalanan dinas ke Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan wakil Kepala SMA Negeri 1 Kota Agung, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop baik dari seluruh, semoga pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam sehingga kita diringankan langkah kaki kita untuk hadir di SMA Negeri 1 Kota Agung dalam mengadakan workshop di komunitas belajar SMA Negeri 1 Kota Agung. Dan tak lupa juga sholawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, ada beberapa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah melalui Humas yang pada hari ini beliau meminta maaf bahwa tidak bisa hadir dan beserta kita semua di hari ini. Seperti yang disampaikan tadi bahwa beliau masih ada perjalanan dinas ke Bandar Lampung sekaligus membersamai anak beliau yang pada hari ini sudah mulai pendaftaran di kedinasan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu peserta workshop, workshop pada hari ini adalah merupakan salah satu pengembangan diri di PMM. Artinya diikuti dengan baik kepentingan hal untuk kelengkapan di kinerja kita di PMM. Itu adalah salah satunya adalah workshop kita pada hari ini yang ada 2 sesi. Kemudian pesan berikut dari Ibu Kepala Sekolah yaitu meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 1 Kota Agung, baik dalam hal pembelajaran maupun support kepada siswa-siswi kita di kelas. Itu yang pesan Ibu. Kemudian materi workshop kita ada 2. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Suharmawan SPD Eskom MTI, dan yang kedua adalah Bapak Yeri Haryanto. Pemateri ketiga yaitu penggunaan IT dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Yayang Permata Putri SPD. Jadi Bapak Ibu ikuti dengan baik, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadikan kita menjadi guru-guru hebat sesuai dengan jargon kita Semansaka hebat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kali ini saya selaku Wakahumas dengan resmi membuka acara workshop kita kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu materi workshop untuk sesi yang pertama pada pagi hari ini akan dimaterikan oleh Bapak Haji Suharmawan SPD Eskom MTI. Kemudian pemateri yang kedua Bapak Yeri Haryanto SPD, dan pemateri ketiga adalah Ibu Yayang Permata Putri SPD. Acara yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara akan menutup acara pembukaan pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Semansaka hebat. Pagi. Halo. Hai. Halo. Ya, sebelum kita mulai ke materi, saya ada pantun sedikit. Cakep. 2 pantunnya. Boleh ya? Boleh. Bu Cinta giginya copot. Pasang gigi palsu tidak sejajar. Biar kita ini emak-emak repot,
tetap semangat datang ke komunitas belajar. Satu lagi ya buat bapak-bapak nih. Pergi ke kebun mencari duren. Asik bermain di pantai terbayar. Selamat pagi bapak-bapak yang keren. Izinkan saya memandu acara ya. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber yang pertama yakni Bapak Haji Suharmawan SPD Eskom MTI, lahir di Banyuwangi 2 Mei 1973, pendidikan terakhir S2 dan merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita yang pertama. Baik, langsung saja kita sambut dan kita ikuti bersama acara komunitas belajar kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Haji Suharmawan SPD Eskom MTI, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, pertama saya berdiri di depan bukan lebih pintar dan lebih ngerti daripada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Bapak Ibu yang hebat, pertama dan paling utama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat umur, nikmat iman, dan nikmat Islam yang insya Allah akan kita bawa sampai yaumul kiamah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya cerita dulu historisnya sampai saya disuruh jadi narasumber. Salah satu yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mengisi kitabja di PNN. Dan salah satu syaratnya setiap setahun kita minimal harus mengumpulkan 32 poin dari pengembangan diri. Apa yang sudah dilakukan SMA 1 cukup baik. Ngapain kita repot-repot ikut workshop keluar? Kalau memang bisa dilakukan dari sekolah. Dari kita untuk kita aja. Makanya Ibu Puspita curhat bagaimana Pak Mawan, Pak D solusinya. Maka saya berikan solusi, ya sudah saya ngasih materi. Kita belajar bersama, bukan saya menggurui Bapak Ibu. Saya takut kualat dengan senior saya yang lebih tua. Ada Bu Nem mau pensiun, Ibu Muslimah. Kalau saya ngajarin beliau nanti saya kualat. Ada Bu Aja Heliastuti. Intinya kita belajar bersama. Dan di antara materi modul 1 poin 1 sampai poin 1.4 saya sangat tertarik dengan modul ini. Modul 1.4 tentang budaya positif. Andai kata kita tidak mampu menerapkan untuk murid-murid kita di sekolah, paling tidak teori ini bagus untuk anak-anak kita di rumah. Sadar atau tidak sadar, kadang ketika kita melihat anak kita sedang melakukan kesalahan, coba Bapak Ibu renungkan, saya kasih 2 pilihan. Apakah Ibu melakukan penghukuman atau Ibu melakukan konsekuensi? Sebelum saya ke materi, coba Bapak Ibu renungkan. Ketika anak melanggar misal, datang terlambat. Merenung aja, kita kembalikan ke diri kita. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan, yang sering kita lihat bersama, membersihkan lingkungan, membersihkan kelas, itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Jujur, hukuman. Sekarang kalau Pak Viko, kebetulan yang paling dekat Pak Viko, kalau guru olahraga memberikan hukuman lari keliling lapangan ketika terlambat, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terus kira-kira perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa?
Coba kita merenung sama-sama. Karena di dalam kurikulum Merdeka tidak boleh lagi ada hukuman. Silahkan Pak Ustadz. Kalau menurut Imam Syafi'i, konsekuensi itu adalah menggunakan hati. Jadi ketika melihat anak seseorang itu melihat keadaannya seperti itu, dia itu lemah benar. Iya. Maka melihat keadaannya lah kita lihat terlebih dahulu. Jangan langsung memberi hukuman. Semuanya sama hakikatnya konsekuensi. Tetapi dalam melihat lemah ataupun tidak. Mungkin dari seperti itu. Dalam hal ini sebagai guru harus dilihat pelanggarannya itu berat apa ringan. Nah itu. Walaupun kadang jujur Pak Ustadz, saya mempelajari ini bertolak belakang dengan keyakinan saya. Contoh, kita nggak boleh ngasih anak itu hukuman, tetapi Nabi ngomong jika anak umur 7 tahun tidak sholat tempeleng. Loh, tempeleng itu kan hukuman kan Bu ya? Iya. Kadang saya waktu diskusi pun saya berdebat ramai dengan peserta lain. Tetapi kadang sebenarnya itu Imam Syekh Sudis waktu kecil kan nakalnya luar biasa. Bapak itu bisa bayangin waktu Syekh Sudis kecil ibunya mau kedatangan tamu. Ibunya sebagai seorang tuan rumah yang baik, dia masak untuk tamunya. Begitu masakan siap untuk disajikan, tiba-tiba si Syekh Sudis kecil ini datang bawa pasir, masakannya dikasih pasir atasnya. Kira-kira kalau kata Selvi tadi Pak Rempong ya, kalau kira-kira Pak Rempong apa yang terjadi? Wah, sikat habis pokoknya, bahasa di dalam dan di luar kebun binatang keluar semua. Tetapi apa yang dilakukan bundanya Syekh Sudis? Dasar anak nakal, pergi kau sana jadi imam Masjidil Haram. Itu yang terjadi. Dan akhirnya qadarullah jadi benar dia Masjidil Haram. Doa lisan seorang ibu. Maka hati-hati ibu-ibu terutama ini. Doa seorang ibu yang sangat mustajab dikabulkan Allah adalah doa yang jelek-jelek. Maka ya benar Bu. Biasanya doa ibu yang paling keramat itu doa yang jelek. Maka hati-hati Bu menjaga lisan. Sebaliknya doanya seorang bapak biasanya yang baik. Maka dalam cerita hikayat itu kutukan maling kundang itu dari bapak apa mak? Nggak mandi kutukannya bapak itu. Tapi lisannya ibu hati-hati. Makanya mendoakan anak ucapan adalah doa. Baik Bapak Ibu, tugas saya di 1.4 adalah mendiseminasikan. Artinya tadi kita mendiseminasikan, menularkan ya. Nah, menularkan budaya positif. Satu, tradisi lama yang kita masih pakai adalah peraturan sekolah. Ya Pak, ya Bapak Ibu, peraturan kelas. Saya mau nanya Bapak Ibu sharing, tolong dibantu saya. Peraturan itu apa sih? Tata tertib. Nah, kita sering menggunakan kata tata tertib. Yang Bu ya, yang masih dipakai sekolah ini adalah tata tertib sekolah. Nanti Pak Yeri akan menjelaskan tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kalau tata tertib biasanya dibuat oleh suatu institusi untuk ditaati. Baik, kita langsung ke poin pertama, makna disiplin sebelum saya masuk ke tema materi. Saya sebetulnya sangat berharap materi ini guru BK yang menyampaikan. Baik, Bapak Ibu izin duduk karena saya mohon maaf nggak bisa terlalu lama berdiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, saya singkat nanti menjadi sebutan yang populer KHD, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin pribadi itu yang lebih utama, tetapi
yang harus kita sadari bahwa dalam melakukan kemerdekaan kita, kita bersinggungan dengan kemerdekaan orang lain. Walaupun di situ kita dikatakan manusia yang merdeka. Dalam konsep pembelajaran yang harus kita sadari bahwa setiap manusia terlahir dalam kodratnya masing-masing. Maka KHD mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan kodratnya. Ada dua dia kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang enggak kita bisa rubah adalah kodrat alam. Anak lahir dari siapa, keadaan ekonominya bagaimana, itu tidak bisa kita rubah. Yang harus Bapak Ibu pikirkan adalah, sudahkah kita mendidik anak-anak kita? Nggak usah mikir anak murid kita. Kalau anak murid kita tempeleng anak orang lain. Tapi yang Bapak Ibu bayangkan saat ini adalah mendidik anak sendiri. Sudahkah kita didik anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Artinya apa Bapak Ibu? Anak-anak kita adalah investasi kita di masa depan yang akan kita tinggalkan ketika Allah sudah memutuskan kontrak kita di dunia. Maka harta warisan terbesar kita adalah meninggalkan anak-anak yang selalu memegang teguh keyakinan agama. Itu. Jadi Bapak Ibu, ada dua motivasi yang ada pada diri manusia. Ada motivasi internal yang itu tumbuh dari naluri dia sebagai seorang manusia. Ada motivasi eksternal. Saya sering melihat dan melakukan mengasih anak itu hadiah. Contoh, kamu hafal 1 juz 1 juta. Sama anak saya katakan itu, menurut Bu Wisda baik atau tidak mengasih hadiah itu? Baik. Bu Muslina yang paling senior, kapan lagi ngerjain orang tua kalau nggak saat seperti ini? Baik. Alasannya apa? Karena disiplin dimulai dari dini. Memberikan hadiah kepada anak atau reward kepada anak kita baik. Baik. Termasuk baik. Kalau dia sudah melaksanakan tugas apa yang kita inginkan, hadiah itu motivasi bagi dia. Motivasi juga. Terus ya. Tepuk tangan untuk Bu Muslina. Berarti Ibu setuju ajanya ranking kelas? Setuju, karena kan anak itu menurut saya kemampuannya beda-beda. Kalau dia sudah mendapatkan peringkat itu berbeda dengan yang lain, memacu kepada yang lain untuk mendapatkan peringkat yang sama. Oke, tepuk tangan untuk Bu Muslina. Ternyata Bapak Ibu memberikan penghargaan reward kepada anak sama nilainya dengan menghukum. Ini teori dari hasil penelitian Bapak Ibu, saya bukan sekedar ngomong. Ternyata Bapak Ibu memberikan reward kepada anak sama dengan menghukum anak tersebut. Kok begitu Pak? Coba Pak Ibu bayangkan. Anak harus begini, misalkan Bu Neng, anak kamu harus ranking 1. Bunda kasih 100.000. Anak ranking 1. Suatu saat si anak ini tidak menjadi ranking 1, maka dia merasa berdosa dan bersalah. Itu maksudnya. Jadi memberikan anak reward sama dengan memberikan anak hukuman. Nah itu, lanjut. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Bunda. Pertanyaannya lebih lanjut adalah, ketika anak melakukan sesuatu itu, apakah kepingin karena dapat hadiah tadi, atau memang dia tumbuh dari dirinya bahwa dia butuh itu hati. Ini konsepnya Bapak Ibu. Kalau kita biasakan memberikan hadiah kepada si anak, pada suatu saat hadiah itu tidak ada, maka turun motivasinya. Maka benar kata Bunda Muslina, hadiah sifatnya motivasi ekstrinsik bukan intrinsik.
Yang kita ingin gali ke anak adalah motivasi intrinsiknya. Maka nanti tidak ada lagi tata tertib kelas, tidak boleh ada lagi. Tata tertib sekolah harus dihapus. Yang ada adalah nilai kesepakatan. Ada lagi pertanyaan kubur ya? Iya. Jawabannya doang. Iya, benar. Nanti yang ada adalah nilai kesepakatan kelas. Masing-masing kelas boleh berbeda. Nanti Pak Yeri itu bagiannya. Bagian saya hanya memberikan prolog. Oke, sebagai pendidik kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri, di mana mereka melakukan sesuatu bukan karena dorongan eksternal seperti yang kita bahas tadi. Bagaimana anak melakukan sesuatu karena dorongan internal. Betul kata Pak Ustadz, kuncinya adalah hati. Oke? Maka di sini kata kuncinya di garis bawah, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Mari kita renungkan 3 hal ini. Oke Bapak Ibu, hari ini hari libur. Bapak Ibu diundang untuk workshop ke sekolah oleh Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu membuang waktu libur Bapak Ibu hanya sekedar maaf mendengarin saya ngoceh. Lantas pertanyaannya ada 3. Ibu memutuskan datang ke sini, apakah hanya karena takut ditegur oleh kepala sekolah? Nggak usah dijawab Bapak Ibu, karena ini perenungan. Atau yang nomor 2, Ibu ingin mendapatkan maaf imbalan berupa sekedar 1 lembar yang namanya sertifikat. Atau Ibu memutuskan hadir karena ingin menjadi seorang guru pembelajar. Nah, bohong. Iya, saya sama Bu. Ketika saya ditanya apa motivasi Bapak ikut CGP, pasti saya akan ditodong karena Bapak ingin jadi kepala sekolah atau pengawas. Motivasi besar itu karena gerbang untuk masuk menjadi kepala sekolah dan pengawas, satu-satunya pintu masuk sekarang hanya CGP, guru penggerak. Tidak ada lagi workshop cakep, nggak ada. Sekaligus di situ saya jelaskan Bapak Ibu, di fakta integritas itu sudah harus kita berjanji. Jika lulus CGP tidak boleh menolak jika ditunjuk menjadi pengawas atau kepala sekolah atau fasilitator. Tuh. Ini perenungan Pak, nggak usah dijawab Bapak Ibu. Sebelum kita nanya anak, mari kita nanya diri kita sendiri. Sejauh mana kita menghargai ilmu. Kata Nabi, barang siapa ingin dunia, raihlah dengan ilmu. Barang siapa ingin akhirat, raihlah dengan ilmu. Jika ingin kedua-duanya, raihlah dengan ilmu. Kalau Bapak Ibu berangkat dari rumah, ninggalin anak, ninggalin suami karena ingin menjadi seorang pembelajar, sebab ingin menuntut ilmu, sertifikat insya Allah pasti dapat. Iya. Ujung-ujungnya. Kalau cuma ngadelin sertifikat Bu, Bapak akhirat belum tentu dapat. Yang kedua,
Ini yang saya rasakan dan ini yang ditanyakan kepada saya Bapak Ibu. Sekarang saya balas dendam. Saya tanyakan ke Bapak Ibu pertanyaan ini. Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran kepada karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan reward hadiah jika Bapak Ibu rajin, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu akan hadir tepat waktu? Ayo. Oke, itu refleksi yang kedua Bapak Ibu. Saya nggak berani guruin, cuman saya beraninya cuma ngajak. Saya nggak berani memukul, saya bisanya cuma merangkul. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kita renungkan 4 hal tadi. Apakah motivasi kita bekerja, hadir tepat waktu karena ingin mendapatkan predikat guru teladan, atau kita haruskan mendapat guru telatan? Nah, mari kita mikir sama-sama. Semua konsekuensi itu, apa perbuatan itu, jangan dipikirin hanya di dunia. Pikirkan di akhirat nanti. Menjadi pemimpin Bapak Ibu lamanya sebentar, tapi di akhirat, maaf ya, senangnya sebentar, susahnya lama di akhirat nanti. Bisa jadi di akhirat nanti Bapak Ibu guru udah engkang-engkang, ongkang-ongkang kaki di surga dengan keluarga. Kami yang jadi pemimpin masih harus mempertanggungjawabkan. Nah itu. Makanya apa Ustaz bahasanya kalau jadi pemimpin itu enaknya sebentar, susahnya lama. Susahnya di mana? Ketika di akhirat. Baik Bapak Ibu, itu refleksi hari ini. Sekarang saya kembalikan kepada pertanyaan berikutnya. Kembali ke murid. Kalau tadi udah introspeksi sama-sama, coba ke murid kita. Mereka datang tepat waktu, nggak telat. Apa motivasi mereka? Jujur, di sekolah kita aja, nggak usah lihat sekolah orang lain. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Bu Sum, kira-kira anak datang tepat waktu itu kira-kira paling banyak nomor 1 kan? Karena takut dihukum kan Bu ya. Dan ranking itu tadi Bu ada di peringkat 2. Peringkat 1 dan 2 itulah yang timbul dari motivasi ekstrinsik yang dari luar. Anak datang ke sekolah hanya karena takut dihukum. Tanpa dia menyadari bahwa dia tepat waktu sebetulnya adalah pengamalan dari nilai-nilai kebajikan. Kalau saya boleh mengambil Al-Quran sebagai panutan kita, ya wal asr. Demi masa, demi waktu, Allah aja udah nyumpah ya Pak Ustadz ya. Menyumpah untuk menghargai waktu. Menghargai waktu dalam bentuk apa? Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi Bunda, itu contohnya seperti itu. Jadi paradigma guru sekarang diminta untuk dirubah di kurikulum Merdeka. Yang akan kita gali lebih jauh ke depan di sekolah kita kalau bisa adalah yang nomor 3. Nanti di awal tahun pelajaran setiap wali kelas harus membuat nilai-nilai kebajikan di kelas masing-masing. Sebagai contoh misalkan kelasnya Pak Subuki hadirnya udah tepat waktu, maka buat nilai kebajikan yang itu belum maksimal. Contoh misalkan kebersihan. Dan nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu tidak boleh digunakan kalimat negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, nggak boleh. Itu namanya nilai kebajikan. Yang benar adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nggak boleh menggunakan jangan. Kalau jangan biasanya itu peraturan. Apalagi jangannya orang Jawa, jangan terong, jangan apa. Oke, biar nggak lalu tegang, kelihatannya udah pada capek ini, udah kenyang perutnya biasanya belum. Oke, jujur Bapak Ibu ya, sekolah kita rata-rata busuk
masih berada di poin 1 dan 2. Kalaupun dia tertib karena kepengen kata Ibu Muslimah, kepengen dapat ranking, kepengen dapat pujian dari guru. Jarang kita temukan anak berperilaku karena motivasi insting. Itu yang harusnya kita banyak bangun. Teori lain mengatakan Bapak Ibu, teori gunung es. Ada yang sudah belajar teori gunung es? Berapa persen sih yang tampak di permukaan itu Bapak Ibu? Hanya 13% dari gunungnya. Berarti 87% potensi anak masih tersembunyi. Nah, tugas guru bagaimana 87 ini muncul. Dan 87 itulah yang merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalaupun anak kita membuat kelakuan yang menurut Bapak Ibu melanggar keyakinan Bapak Ibu, tolong jangan dijudge dulu kayak tadi seksualis. Berarti ada kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Bu Sum lebih paham. Ada 5 kebutuhan dasar, nanti itu juga tugasnya Pak Yeri. Saya hanya mengasih prolog Pak. Orang tua cuma nganterin, nanti yang muda yang mengeksekusi. Bagaimana cara membuat peraturan kesepakatan kelas, nanti Pak Yeri yang menyampaikan. Baik, lanjut. Ini sudah. Oke, ini juga sudah kita bahas tadi. Tadi juga sudah bahas. Kalau Pak Viko misalkan menghukum anak lari 2 kali keliling lapangan basket, dia bukan berarti dia hukuman. Bedanya hukuman dan konsekuensi, hukuman sifatnya insidental dan tidak disepakati. Contoh, anak telat suruh bersihin kelas, itu hukuman. Karena di aturannya nggak ada anak kelas suruh bersihin kelas. Oke? Tapi kalau Pak Piko bikin perjanjian sama anak, kamu telat pelajaran saya keliling lapangan basket 2 kali, itu disebut konsekuensi. Karena anak udah tahu kalau saya telat pelajarannya Pak Piko, saya harus lari keliling lapangan. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Oke, itu. Makanya tadi saya pending dulu jawaban Pak Viko. Pak Viko seperti itu. Kalau Bapak dari awal sudah bikin perjanjian sama anak, telat pelajaran saya 15 menit, kamu mungut sampah, Bapak memberikan konsekuensi mungut sampah tidak salah. Karena sudah ada kesepakatan. Tapi kalau hukuman sifatnya tidak tertulis, tidak ada perjanjian, maka di sini teori yang paling buruk dalam memberikan konsekuensi atau memberikan hukuman atas pelanggaran adalah memberikan hukuman. Dan yang paling tinggi nanti disebut dengan restitusi. Selain Pusum, siapa BK-nya yang hadir? Oke, ada nggak bukti teori restitusi di pinggang konseling? Ada Bu ya. Kalau nggak ada, nanti biar Pak Yeri yang menjelaskan. Nah, itu yang kita pakai. Mohon maaf Bu, ini teori bagus untuk walaupun kita berat untuk anak murid, tapi kalau Bapak Ibu pelajari sangat bagus untuk mendidik anak kita di rumah. Karena teori restitusi tadi tidak boleh langsung memberikan hukuman. Anak panggil, yang pertama kali ditanyakan, apa yang telah kamu lakukan tadi? Itu. Loh, anak sekarang dihukum aja nggak beres-beres, apa itu nggak dihukum? Jadi masalah ya Boy. Ya itu kadang jujur Bunda. Ketika saya belajar ini kadang bergolak hati saya. Dilarang lewat depan, lompat pagar, jadi urusan. Tapi kita nggak boleh marah. Berarti jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, kata Ustadz itu. Istighfar aja udah. Kursi untuk tempat duduk masuk ke atapnya tetangga.
Teorinya Bu, teorinya yang saya pelajari di sini, kita nggak boleh mencalahkan anak. Dari 5 kebutuhan dasar pokok anak ada yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan belajar bersama, apakah itu kasih sayang, apakah itu kekuasaan, dan lain sebagainya. Baik. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, nah tadi udah saya bahas, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya harus ada tindakan. Oke. Hukum alam, sunatullah. Kalau ada pelanggaran tentu harus ada tindakan. Di mana tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Saya belum berbicara restitusi. Apa itu hukuman? Sepintas saja Bapak Ibu. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba anak tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Nah, itu sifatnya hukuman. Kadang hukuman bisa berupa fisik, tadi membersihkan lingkungan sekolah, atau sifatnya verbal, bisa dengan kata-kata. Contoh Bapak Ibu, sadar bus-bus kita ini yang sering, kamu lagi, itu udah hukuman. Iya, sudah bentuk hukuman. Akibatnya apa? Anak merasa rendah diri. Bahkan di tingkat tertinggi dia mengakibatkan dendam, ya Bu Sumya. Marah, dendam. Oke. Yang kedua adalah konsekuensi. Tadi, kalau konsekuensi seperti Pak Viko tadi, ada kesepakatan di awal tuh antara murid dan guru. Boleh nggak Pak dengan anak kami di rumah? Sangat bagus. Kamu main, boleh. Pulang jam berapa? Jam sekian, melanggar hafalan juz 30. Lebih bagus Bapak Ibu. Yang paling tinggi tingkatannya nanti disebut dengan restitusi. Baik, agak panjang Bapak Ibu. Tolong renungkan kasus ini. Ini mohon maaf, bukan Pak Tono nih kasusnya, mata pelajaran matematika, maaf Pak Tono ya, atau Opa Ginting. Pelajaran matematika biasanya anak paling nggak suka. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kemudian pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno membiarkan teman-teman Eva mentertawakan Eva yang gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Saya minta Bu Sum, apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Saya minta guru PK. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Pak Mawan. Tadi seandainya perilaku kita seperti Pak Seno tadi, itu kalau menurut saya itu tidak mensupport, tidak baik dari segi pendidikan, dari segi teori yang disampaikan oleh Pak Mawan. Barangkali itu perlu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu ya melibatkan beberapa teori seperti tadi kata Pak Mawan. Ya kalau dalam konseling ya itu ya memang harus dipanggil. Nah, mengapa dan mengapa seperti itu, mengapa bisa seperti itu. Nah, jadi kita tidak langsung memvonis anak, apalagi sampai membuli sehingga anak merasa tertekan dan bahkan nanti bisa anak itu betul-betul nggak mau belajar matematika. Nah, itu yang sebetulnya malah merugikan siswa. Itu bisa menjadi membuli anak, itu kategorinya. Itu aja Pak. Termasuk membuli anak. Tolong ke belakang Bu mic-nya, Bu Mela.
Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman Pak, karena itu tadi tidak ada kesepakatan awal sama Pak Seno. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Berarti saya hampir 1 jam tadi ngomong, ada yang nyantol dikit-dikit. Alhamdulillah. Nggak usah banyak-banyak, Bu. Berarti betul. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya nggak setuju dengan tindakan Pak Seno, tapi masih ada yang melakukan termasuk saya. Ketika anak yang kelewat badung kadang ya itu ngasih hukuman, itu bentuknya kan hukuman ya Bu ya. Yang dilakukan Pak Seno bukan konsekuensi, karena konsekuensi ibu bapak harus buat kesepakatan dengan anak. Nanti di awal kontrak pelajaran bapak ibu buatlah kesepakatan dengan anak. Nanti anak punya kesepakatan dengan wali kelas, disebut dengan keyakinan ke kelas. Enak. Bisa jalan Pak? Bisa. Asal seluruh Bapak Ibu Dewan Guru melakukan hal yang sama. Itu yang paling berat. Kolaborasi. Oke, ini yang kedua. Ibu Anas guru SD melaporkan masalah muridnya yang tidak bisa tertib antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang setiap murid-muridnya akan masuk usai istirahat. Ibu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi di depan pintu dapat bintang. Singkat cerita, anak langsung tertib. Begitu terus dilakukan oleh Ibu Anas. Pada suatu saat Ibu Anas sakit, diganti dengan Pak Heru. Nah, Pak Heru nggak tahu strategi Ibu Anas memberi bintang kepada anak-anak yang tertib, bubar kembali anak itu. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teori motivasi pembelajaran sebelumnya, kira-kira motivasi apa yang ada pada murid-murid tersebut? Mendapatkan bintang. Tidak lain itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, karena dia tertib ingin dapat bintang, sesuatu, hadiah, penghargaan, pujian. Kemudian adakah cara lain supaya anak tertib? Ada, cuman agak panjang, yaitu dengan cara membuat budaya baik di sekolah. Termasuk budaya-budaya baik atau kebiasaan baik di sekolah ini tolong terus diteruskan Pak Ustadz, membaca Al-Quran 15 menit di awal waktu, kemudian sholat duha, sholat wajib berjamaah zuhur dan asar, sholat Jumat, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan di sekolah. Oke, sedikit lagi. Nah, ini restitusi. Oke. Dan ini nanti Bapak Ibu saya share salah satu penyebab kenapa tadi Bunda penghargaan itu tidak istilahnya kurang optimal. Ini hasil riset Bunda, saya skip aja, saya singkat aja. Ternyata penghargaan itu hanya bisa mengendalikan seseorang itu dalam jangka waktu pendek. Ketika penghargaan dicabut, maka dia akan kembali kepada karakter aslinya. Oke, itu. Yang kedua, penghargaan yang diberikan dengan atau dibuat dengan persyaratan biasanya akan membuat ketergantungan. Ini nanti akan saya share Bapak Ibu, teoritis silakan dibaca untuk anak-anak kita di rumah. Dan penghargaan bisa merusak hubungan. Maksudnya apa? Ketika kita mengasihkan ranking pada satu orang, tentu akan menimbulkan kecemburuan kepada anak yang lain. Maaf sekali lagi,
teori ini riset dari orang luar negeri Pak Ustadz. Jadi kalau saya ambil baiknya, yang sesuai dengan akidah saya ambil, yang nggak sesuai ya saya sesuaikan, termasuk dalam memberikan hukuman. Kalau saya jujur, dalam hal apa kita boleh memberikan hukuman kepada anak? Kata Nabi ya itu tadi contohnya kan, ketika anak 7 tahun nggak sholat, kita disuruh mabuk tapi yang nggak nyakitin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, give applause buat narasumber kita yang pertama. Terima kasih kepada Bapak Suharmawan SPD Eskom MTI atas materi yang telah diberikan. Semoga pasti ada banyak manfaatnya buat kita semua ya Bapak Ibu. Mungkinkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesima sekali dengan materi-materi yang diungkapkan, apalagi dengan Pak Yeri tadi. Ini ilmu tasawuf semua, dan tidak mungkin Allah mengungkapkan apa yang saya katakan dalam doa. Bukan berarti saya yang paling hebat. Ketika kata saya dari tadi, kata Pak Suharmawan, Pak Suharmawan mengatakan bahwa kata saya sebenarnya bukan kata saya, kata Imam Syafi'i. Ketika Pak Ulul mengatakan itu bohong, sebenarnya itu adalah syariat perjalanan dalam hidup. Maka pertanyaan saya ketika itu, kalau saya mencari suatu studi kasusnya, ini sudah umum. Tapi studi kasus saya sering saya temui. Pertama, ini saya ketika saya duduk di antara dua sujud, bukan. Duduk di antara, karena kebiasaan pengajian, duduk di antara dua orang alim, mulai hati saya sombong. Ini hati saya sombong. Di mana letaknya kalimat itu, kalimat masuk kepada estrinsik ataupun hati? Kata Imam Syafi'i mengatakan, bukan berarti mengetes dan sebagainya. Kita mengkaji lagi pembelajaran. Apakah ini syariah, apakah lain sebagainya? Katanya pembelajaran. Kalimatnya, setiap manusia timbul kolaborasi. Mungkin kepada Pak Yeri. Tidak boleh sombong-sombong juga. Katanya ketika duduk di antara, pada saat itu, waktu itu saya duduk di antara dengan Habib Umar sama Habib Abdurrahman dari Bangkalan. Rasa diri saya paling hebat. Kayaknya orang-orang tuh gak ada. Mikir saya, sombong. Ada rasa di situ, maka ada bintang dalam diri saya. Ketika ada bintang di dalam diri saya, mulai hati merasa menggebu karena saya duduk di antara dua orang hebat. Tetapi di mata orang lain belum tentu saya hebat. Tapi ketika itu 2 hari kemudian saya duduk di bis di antara 2 orang preman. Apa pikiran kita? Jangan. Maka ungkapan hidup hakikatnya itu syariah. Syariah artinya proses pelajaran kita. Semua yang dimiliki kita belum tentu dimiliki oleh orang lain. Itu kata Imam Athaillah Askandari dalam kitabnya Hikam, yaitu ilmu tasawuf. Maka studi kasusnya itu kembali ketika ngajar, kita juga belajar. Mungkin kayak gitu katanya. Jadi studi kasusnya kalau kita mau mengajar, jangan mikirkan orang kita menyampaikan ilmu, tapi ngajarlah diri kita, hakikatnya hati kita juga. Mungkin seperti itu kalau tadi kasusnya, ungkapannya sedikit kalimatnya mengkaji. Apakah hati yang dalam diri kita, ini pertanyaan yang dari pembelajaran, saya bertanya, apakah dalam diri kita, apakah untuk orang lain? Itu saja. Kalau untuk diri kita bagaimana? Untuk orang lain seperti apa? Sampai Imam sudah mengatakan orang yang jahat yang mengatakan kalimat bohong padahal mau hatinya, ini bahaya. Akhirnya terjadi sombong, akhirnya Yahudi semua. Ini yang berkaitannya khawatir dalam kita share hidup, tetapi lihat komunikasi fitnah dan aib terjadi di mana-mana. Mohon maaf lahir batin, saya mohon keterangannya. Kalaupun tidak bisa diterangkan, kita namanya syariat. Artinya ikhtiar. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kealfaan. Saya akhiri. Allahumma fiqillah matorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.